Oke, kita ketemu lagi. Mungkin pertanyaan ini udah sering ditanyain dan sudah sering dibahas ya. Bisakah AI menggantikan pekerjaan manusia? Aku tahu, mungkin aku agak telat ya bahas ini. Tapi aku nggak mau ngasih pendapat tanpa punya pengalaman belajar dan make sendiri. Jadi beberapa bulan ke belakang aku memang lagi intens banget belajar dan mainan AI. Mulai dari language model kayak ChatGPT, voice model pakai RVC, sampai image generation pakai Stable Diffusion. Jawaban singkatnya, bisa banget. AI bisa gantiin manusia di dunia profesional. Jawaban panjangnya, ya ini yang akan aku bahas sekarang. Dari yang aku cari-cari di internet, mulai dari artikel ataupun video, mungkin memang ada dua pendapat soal ini ya. Ada yang bilang bisa, ada yang bilang nggak bisa, tapi AI akan membantu pekerjaan manusia. Sayangnya ya, menurutku banyak bahasan yang aku temuin tadi tidak memperhitungkan kenyataan. Maksudku gini, bahasan-bahasan tadi kayak memukul rata semua orang. Seolah-olah semua orang itu punya skill level yang sama, daya juang yang sama, dan logika berpikir yang sama. Padahal nyatanya kan nggak gitu juga. Contohnya aja gini nih, kalau ada beberapa skill yang aku cukup percaya diri sampai hari ini adalah soal riset, belajar, dan berbahasa Indonesia. Makanya aku sengaja ngetes ChatGPT di 3 kemampuan tadi. Oh iya, ChatGPT yang aku pakai di sini adalah yang gratis ya. Berarti yang versi 3,5. Aku harus bilang ini karena aku memang nggak tahu kemampuan GPT-4 yang berbayar. Hasil dari tesnya untuk soal riset, GPT 3,5 itu sebenarnya masih berpotensi besar buat misleading. Beberapa waktu kemarin aku bikin video bahasa Inggris yang bahas soal kenapa ada rasisme. Video itu mayoritas aku bikin pakai bantuan AI. Mulai dari suara naratornya, ilustrasi gambar-gambarnya, sampai soal riset sumber-sumbernya. Waktu aku riset, aku sengaja kasih perintah ke ChatGPT buat cari buku-buku dan kutipan dari para expert soal rasisme. Nah, trikinya adalah jawaban ChatGPT tadi sebenarnya nggak sepenuhnya ngawur juga. Tapi akurasinya enggak 100%. Beberapa judul bukunya misalnya, walaupun nyaris sama, tetap aja nggak bisa dibilang 100% akurat. Terus untuk kutipan yang dikasih, aku coba recheck pakai Google Scholar, dan aku juga download versi PDF buku-buku yang disebut. Ya terus aku search di sana ya. Ketika aku coba cari sendiri, aku nggak bisa nemu beberapa kutipan yang dikasih sama si ChatGPT. Terus kalau ngomong soal tulisan bahasa Indonesia ya, aku pede sih kalau tulisanku bisa lebih bagus dari si ChatGPT. Dan hasilnya pun mungkin bisa lebih cepat. Karena kalau aku pakai hasil tulisan dari ChatGPT, malah bisa jadi lebih lama ngeditnya ketimbang aku nulis dari nol. Terus berarti kan kesimpulannya AI tidak bisa mengalahkan orang. Ya balik lagi, makanya aku bilang jawaban tadi tidak melihat kenyataan. Walaupun aku pede dengan kemampuanku riset dan nulis bahasa Indonesia, aku tahu banyak orang-orang lain yang skillnya di atas aku. Tapi aku juga tahu ada banyak banget orang yang kemampuannya jauh lebih terbatas di dua skill tadi. Ya ini berarti buat kebanyakan orang yang bahasa Indonesianya masih berantakan, mungkin ChatGPT bisa menggantikan pekerjaan mereka
soal nulis. Cuman buat orang-orang yang memang fokus dan niat belajar di skill tertentu, AI setidaknya sampai hari ini ya, mungkin belum bisa ngalahin orang-orang itu. Contoh lain nih, soal image generation ya. Buat para ilustrator jago atau orang-orang yang emang udah pinter banget mainan Photoshop, orang-orang ini bisa produksi gambar yang lebih bagus dan lebih cepat dibanding AI. Face swap misalnya. Aku tahu beberapa temanku yang emang jago banget mainan Photoshop, bahkan udah bisa face swap yang rapih bertahun-tahun sebelum ada Stable Diffusion. Jadi kesimpulan pertamanya, apakah AI bisa menggantikan pekerjaan manusia? Ya tergantung orangnya. Kalau orangnya memang punya spesialisasi skill di sana, orang-orang ini mungkin akan jauh lebih susah digantikan. Tapi nih sayangnya ya, orang-orang yang memang punya skill sampai sejauh itu, belajarnya memang tidak sebentar. Dan mayoritas orang tidak punya daya juang untuk sampai ke titik itu. Di sisi lain, kalau jawaban pertama tadi tergantung dari pemilik skillnya, ada juga jawaban kedua yang tergantung dari orang-orang yang mengevaluasi nilai skill-skill tadi. Maksudku gini, misalnya pun para profesional yang beneran punya skill di sana sebenarnya lebih jago dari AI, yang jadi masalah adalah enggak sedikit orang awam, perusahaan, atau bos-bos itu yang sayangnya enggak terlalu peduli atau malah enggak bisa bedain mana skill yang beneran udah diasah dan dipelajari bertahun-tahun. It takes a genius to know a genius. Misalnya aja soal industri media, konten, dan sekitarnya. Aku udah jengah banget ya lihat ini sebenarnya. Banyak media, konten kreator, dan sekitarnya yang akhirnya emang tujuannya cuman sebatas viewer, traffic, atau uang. Persetan dengan kualitasnya, akurasi faktanya, atau ada manfaatnya atau enggak. Perusahaan, kreator, dan bos-bos yang model gini kemungkinan besar akan milih bayar anak magang atau pekerja murah terus disuruh bikin konten pakai AI ketimbang bayar orang-orang yang beneran jago di bidangnya. Soalnya orang-orang yang memang udah punya keahlian di skill tertentu kemungkinan besar ya akan minta gaji yang lebih tinggi atau lebih idealis soal kultur kerja di perusahaan itu. Ya memang untungnya tidak semua perusahaan, bos, dan kreator yang kayak gitu. Cuman faktanya ya tetap aja perusahaan dan bos-bos yang banal itu kan ada dan banyak. Penutup nih, jangan salah kaprah ya. Aku bukannya anti AI juga. Aku akan selalu salut dan menghargai orang-orang yang memang beneran belajar ngembangin skillnya. Mau itu yang belajar nulis, ngedit video, desain grafis, riset, programmer, dan skill-skill lainnya. Termasuk ke orang-orang hebat yang bisa bikin AI dan ngembangin ekosistemnya. Tapi sayangnya ya kenyataannya nih, kebanyakan orang nggak mau dan nggak sabar untuk mempelajari dan mengasah skillnya selama bertahun-tahun. Perusahaan dan bos-bos ya mungkin banyak yang bodoh amat dengan skill-skill tadi. Kebanyakan yang jadi fokus utamanya kan ya cuman sebatas uang dan popularitas. Jadi ironisnya ya, kalau kita balik ke pertanyaan awal tadi, apakah AI akan menggantikan pekerjaan manusia? Iya, bisa. Tapi alasannya justru bukan karena semata-mata kemampuan AI-nya, melainkan dari kebebalan manusianya itu sendiri. Ya wis, gitu aja ya. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Dadah.